Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu soal 4. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Sindrila Dwita Ebrisa, MPM 051, Della Putri Veronica, MPM 082, Alvin Ananta, MPM 182, Hafiz Yunus, MPM 183, Sultan Daifullah, MPM 202. Next. Baik, selanjutnya saya akan membacakan soalnya. Sparta Corporation mengakuisisi 60% kepemilikan Sparta Company pada tanggal 1 Januari 2019 pada nilai bukunya. Dan pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali sama dengan 40% dari nilai buku Sparta Company. Data neraca percobaan pada 31 Desember 2019 untuk Sparta dan Sparta ada pada tabel di samping. Dan Sparta ini membeli saham Tonta Company pada tanggal 1 Januari 2019 seharga $20.000 dan mengklasifikasikan investasi sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual. Nilai sekuritas Tonta meningkat menjadi $30.000 pada 31 Desember 2019. Di sini yang diminta yaitu pertama, buatlah semua entry eliminasi yang diperlukan untuk menyiapkan lembar kerja konsolidasi pada 31 Desember 2019. Yang kedua, siapkan lembar kerja konsolidasi untuk 2019 dalam bentuk yang baik. Yang ketiga, siapkan neraca konsolidasi, laporan laba rugi, dan laporan pendapatan komprehensif untuk 2019. Selanjutnya. Di sini yang pertama kita harus membuat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menyiapkan lembar kerja konsolidasi. Yang A itu untuk mengeliminasi laba dan dividen dari Sparta Corporation serta mengembalikan saldo akun investasi ke saldo awal periodenya. Kenapa laba dan dividen ini dihapus? Karena secara konsolidasian laba dan dividen dari Sparta itu tidak terjadi karena perusahaan Sparta sebagai perusahaan induk telah bergabung dengan perusahaan anak menjadi entitas akuntansi. Jurnalnya yaitu laba dari perusahaan Sparta senilai $15.000 pada dividen 9.000 didapat dari 15.000 ini dari dividen Sparta dikalikan kepemilikannya 60% yaitu 9.000. Lalu investasi dalam Sparta ini 6.000 ini merupakan selisih untuk mengembalikan nilai investasinya ke saldo awal. Untuk membuktikannya apakah benar yang A ini sudah kembali, investasinya sudah kembali ke awal periode. Pertama, kita harus mencari investasi awalnya. Karena di soal yang diketahui itu investasi 31 Desember. Kita cari dulu 108.000 ini dikurangi 15.000. 15.000 merupakan dividen Sparta dan ditambahkan 15.000 ini merupakan laba, Yang 9.000 ini dividen 60% kepemilikan. Hasilnya 102.000. Lalu jika ingin mencari atau mengimplementasikan nilai wajar menjadi 100%, maka caranya 102.000 ini dibagi dengan 60%. Hasilnya 170.000. Dan kita buktikan investasi pada 1 Januari 2019 senilai 102.000 ditambah dengan laba dari Sparta 15.000 dan dikurangi dengan dividen 9.000. Untuk investasi di Sparta 31 Desember 2019 yaitu 108.000 dikurangi investasi dalam Sparta yang 6.000 tadi, hasilnya itu 102.000 akan kembali ke saldo awal investasi 1 Januari. Selanjutnya, dan untuk jurnal yang B ini untuk memunculkan NCI share 40%. Tadi kan yang mayoritasnya 60%, sekarang minoritasnya itu 40%. Jurnalnya beban hak minoritas senilai 10.000 dan pada dividen senilai 6.000. Hak minoritasnya 4.000. Ini untuk memunculkan bagian hak minoritas atas laba dan dividen Sparta Corporation. Yang pertama ini, cara mencari beban hak minoritas yang senilai 10.000. Kita kan
di soal diketahui laba dari Sparta yang 60% itu senilai 15.000. Untuk mencari 100%-nya, kita gunakan cara untuk 15.000 ini dibagi dengan 60%, hasilnya 25.000. Jadi laba 100%-nya ini 25.000. Untuk mencari laba 40%-nya, maka 25.000 ini dikalikan dengan 40% miliknya minoritas, hasilnya 10.000 dimasukkan menjadi beban hak minoritas 10.000. Karena beban hak minoritas ini nantinya akan masuk ke dalam akun laba rugi. Hak minoritas 4.000 ini merupakan tambahan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jurnal untuk mengeliminasi jumlah investasi dan ekuitas yang bersifat resiprokal, menetapkan hak minoritas awal, dan mencatat keuntungan yang belum direalisasi. Jurnalnya modal saham Sparta senilai $100.000 dan saldo laba $60.000, untung yang belum direalisasi OC-nya senilai $10.000 pada investasi dalam Sparta. Investasi dalam Sparta 102, ini yang tadi kita cari saldo awalnya, investasi awal 1 Januarinya 102.000. Lalu untuk hak minoritas atau NCI pada 1 Januari 2019 senilai 68.000. 170.000 ini tadi didapat dari nilai wajar yang diimplikasikan kalau 100%. 102.000 dibagi dengan 60%, hasilnya 170.000, lalu baru dikalikan dengan 40%-nya, hasilnya 68.000. Dan karena NCI ini nanti akan masuk ke neraca, maka kita bisa menghitung NCI untuk menentukan 31 Desember 2019 dengan cara tadi kan di jurnal B itu ada hak minoritas NCI tambahan sebesar 4.000. Lalu yang NCI di jurnal C ini 1 Januarinya 68.000. Nanti ini ditambah akan ketemu NCI pada 31 Desember 2019, hasilnya 72.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Slide selanjutnya. Untuk soal kedua itu diminta untuk menyiapkan kertas kerja konsolidasi untuk 2019. Nah, untuk data Sparta dan Sparta itu sudah ada di tabel soal. Untuk laba rugi pada laporan konsolidasinya, penjualan sebesar 368.000 didapat dari penjualan Sparta 220.000 dan Sparta 148.000. Laba dari Sparta ini harus dienolkan. Kenapa? Karena sudah di jurnal dihapus dengan jurnal A, yaitu untuk menghapus laba dan dividen dari Sparta. Terus selanjutnya ada harga pokok penjualan. Laporan konsolidasi 260.000 didapat dari 150.000 ditambah 110.000. Untuk beban depresiasinya 40.000 didapat dari 30.000 ditambah 10.000. Untuk beban bunganya 11.000 didapat dari 8.000 ditambah 3.000. Selanjutnya ada untuk jurnal B ini untuk memunculkan beban hak minoritas sebesar 10.000. Setelah dilakukan jurnal, pendapatan Sparta harus sama dengan laporan konsolidasi, yaitu sebesar 47.000. Untuk laba bersih 25.000 ini telah dieliminasi sehingga hilang dengan adanya jurnal A dan jurnal B. Untuk saldo laba konsolidasinya sebesar 208.000. Untuk 60.000 pada Sparta telah dieliminasi di jurnal C. Laba bersihnya 47.000. Untuk dividen 24.000. Dividen pada Sparta telah dieliminasi pada jurnal A dan jurnal B sebesar 9.000 dan 6.000. Sehingga untuk laporan konsolidasi saldo laba 31 Desember sama dengan Sparta, yaitu 21
231.000. Next. Selanjutnya untuk laporan neraca konsolidasi. Yang pertama ada kas 45.000 didapat dari 27.000 ditambah 18.000. Piutangnya 62.000 dari 40.000 ditambah 22.000. Persediaan 95.000 didapat dari 65.000 ditambah 30.000. Bangunan dan peralatan 735.000 didapat dari 50.000 ditambah 235.000. Untuk neraca konsolidasi investasi di Sparta ini harus dinolkan dengan jurnal A, yaitu untuk mengeliminasi investasi ke saldo awal, dan jurnal C juga untuk mengeliminasi jumlah investasi, yaitu sebesar 6.000 dan 120.000. Sehingga pada neraca konsolidasian nilainya 0. Untuk investasi di total 30.000, akumulasi depresiasi 225.000 dari 140.000 ditambah 85.000. Utang usaha 83.000 didapat dari 63.000 ditambah 20.000. Untuk utang obligasinya 150.000 dari 100.000 ditambah 50.000. Untuk modal sahamnya ini yang diambil 200.000. Yang untuk 100.000-nya dari Sparta ini telah dieliminasi pada jurnal C. Untuk OCI, untung belum direalisasi investasi, itu sebesar 6.000. Terus untung belum direalisasi OCI 10.000 ini di Sparta telah dieliminasi pada jurnal C. Hingga laporan 31 Desember adalah 231.000. Untuk ada tambahan hak minoritas atau NCISR, hak yang dimiliki oleh minoritas sebesar 72.000 didapat dari jurnal B dan jurnal C, yaitu sebesar 4.000 dan 68.000. Next. Pada selanjutnya, di neraca konsolidasi pada Corporation per 31 Desember 2019. Di sini ada aktiva dan liabilitas dan ekuitas. Pada aktiva terdapat kas sebesar $45.000. Untuk piutang usaha terdapat sebesar 62.000, persediaan 95.000, bangunan dan peralatan 735.000. Investasi di Sparta ada sebesar 0 rupiah karena pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tidak ada investasi di Sparta pada laporan konsolidasi. Dan investasi di Tonta terdapat sebesar 30.000. Selanjutnya ditambah dengan akumulasi depresiasi atau dikurang menjadi total aktiva sebesar $742.000. Sedangkan pada liabilitas dan ekuitas terdapat utang usaha sebesar $83.000, utang obligasi sebesar $150.000, OCI Sparta terdapat sebesar 6.000, modal sahamnya sebesar 200.000, hak minoritas 72.000, dan saldo laba sebesar 231.000. Nah, total aktiva dan total liabilitas dan ekuitasnya ini sama, yaitu sebesar 742.000. Next. Laporan laba rugi konsolidasi Sparta Corporation per 31 Desember 2019.
Penjualan dari partai yaitu 368.000. Laba dari perusahaan Sparta sama total pendapatan laba dari PT tidak ada, total dari pendapatan yaitu 388.000. Dikurangi beban harga pokok penjualan 260, 40.000 dan 11.000. Jadi total laba konsentrasi 57.000. Dikurangi beban hak minoritas 10.000, tinggal 47.000. Dan saldo laba 208 ditambah dengan saldo 208 dikurangi defisit 24 jadi 231.000. Next. Ya, saya mendapatkan laporan pendapatan komprehensif Parta Corporation Desember 2019. Laba neto ini sama dengan $231. Ya, ini didapatkan dari panja jelas kepada teman saya sebelumnya dari saldo laba konsolidasi 31 Desember 2019. Lalu penghasilan lainnya yaitu kondisi atau Sparta realisasi banyak 6.000. Total pengelolaan itu Baiklah, mari kita bahas jawaban dari kelompok 4 kelas B ya. Pada dasarnya, jawaban kelompok kelas B ini sudah benar dan cara berpikirnya sudah betul. Hanya saja di sini harusnya memperhatikan juga bahwa resiprokal dari investasi in S di perusahaan anak itu resiprokalnya adalah ekuitas. Nah, ketika menyatakan bahwa investasi di periode awal adalah 102.000, maka hal ini juga harus dibuktikan dengan ekuitasnya. Ya. Nah, kalau kita melihat di soal, ini soalnya kita pahami dulu ya. Jadi di sini P mengakuisisi 60%. Pada tanggal itu 40%-nya itu sama dengan nilai buku. Berarti kan kalau nilai wajar sama dengan nilai buku, maka tidak terjadi ekses ya. Nah, kalau nggak terjadi ekses, berarti awal 1 Januari 2019 ya, nilai 40%-nya itu sama dengan nilai ekuitasnya, yaitu ekuitas S yaitu sebesar berapa ya ekuitasnya? 1 Januari ya. 1 Januari adalah di sini modal saham dan RE ya. Ini 1 Januari. Nah, kalau 1 Januari ekuitasnya 160, saya ribunya nggak saya tulis supaya gampang. 160 berarti kan 60%-nya 60% dari 160. Ingat ya, ini sudah fair value itu sama dengan book value ya, sama dengan BV. Fair value sama dengan book value berarti kan tidak ada excess. Nah, 160 ini adalah ekuitas S yang sudah fair value. 60%-nya adalah sebesar berapa kalkulatornya? 160 kali 60%, 160 kali 0,6. Nah, itu 96. Yaitu 96
100.000. Nah, padahal tadi jawaban di kelompok ini adalah 102. Nah, kalau gitu dari mana 102 ini kok bisa? Nah, ini harus dipertanyakan ya. Karena itu harus dibetulkan. Yang cara berpikirnya udah betul, cuman ya itu tadi ya. Kembali ke konsep dasarnya, ini harus sesuai ekuitas awal. Padahal awalnya kan 1 Januari 2019, masih tahun yang sama. Berarti ada di neraca saldo ini RE-nya ini berarti adalah RE awal, karena ini 31 Desember 2019, maka ini adalah RE 1 Januari 2019 ya. Jadi kita harus mencari bahwa nilai investasi awal bukan 102 tapi 96. Nah, kemudian ternyata S itu juga tinggal diam ya. Ternyata dia juga membeli investasi saham di Tonta, di T ya. Membeli investasi di 1 Januari dia beli. Nah, kalau saudara sekarang menempatkan diri di S, membeli ini dan dikatakan di sini sekuritas ini diklasifikasikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual atau available for sale security. Nah, kalau available for sale security, maka saudara sekarang ya anggap saja saudara ada di Sparta sebagai PTS. Saudara mencatat investasi ini dengan metode cost. Ya. Metode cost method. Bukan metode ekuitas. Sehingga soal ini memang menggabungkan kalau P menggunakan metode ekuitas, equity method, sementara S-nya karena punya investasi juga menggunakan metode cost. Nah, metode cost ini juga disebut metode fair value ya, atau metode fair value. Nah, ternyata pada 31 Desember nilai investasinya bukan lagi 20 tetapi 30. Masih ingat ketika kita membahas cost method? Jadi cost method ini kan sudah dipelajari AKM ya. Nah, 10-nya itu sebagai OCI ya, untung yang ditangguhkan. Makanya dia mencatat di sini adanya OCI. Nah, ketika S itu mencatat adanya OCI, punya laba yang ditangguhkan, maka laba ini juga harus diakui oleh P, yaitu sebesar persentase kepemilikan 60%. Makanya di P ada OCI juga sebesar 6.000. Nah, berarti artinya apa? 6.000 ini adalah akun yang timbal balik ya. Di S ada, di P ada, berarti ada bertransaksi, maka ini harus dieliminasi. Oke? Nah, bagaimana eliminasinya? Mari kita cari dulu. Kalau nilai wajarnya adalah 64, ya, 40%-nya 64, dan nilai buku ekuitasnya adalah 160, berarti 60% adalah 96. 96 tambah 64 adalah 160. Oke? Nah, investasi awal itu 96, ditambah dengan laba dari S 15, sudah dihitung oleh kelompok ini tadi. Laba S-nya adalah betul ya, 15 ya. Gimana tadi ngitungnya? Ini dia. Laba S 15 ya kan? Jangan lupa ditambah dengan OCI dari Sparta yang 10.000 dikalikan 60% ya. Maka ada tambahan lagi 6.000 dan dikurangi dividen 9. Sehingga saldo akhirnya adalah 108. Ini sama dengan yang ada di soal. Nah, saldonya adalah 108. Nah, jadi sekarang sudah cocok antara nilai ekuitas kalau kita bandingkan versusnya tadi, investasi awal ya, versusnya adalah ekuitas, itu sudah sesuai ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian laporan laba rugi terpisahnya ini terpisah ya. S-nya ternyata punya laba 25. Nah, kalau laba 25 sepertinya dikalikan 60% tadi jadinya adalah ini ya, 15 ini. Oke. Sehingga kita sudah tahu sekarang bahwa P sudah mencatat, P itu sudah menggunakan metode ekuitas dengan benar. Jadi tidak ada koreksi.
Masih ingat urut-urutan koreksi? Ya, yang pertama adalah urutan konsolidasi ya. Metode ekuitas. Urutan konsolidasi adalah yang pertama adalah koreksinya. Ini jangan lupa urutannya ya. Yang pertama koreksi dulu kalau ada yang dikoreksi. Ya, kedua adalah transaksi antar perusahaan. Transaksi antar perusahaan, afiliasi ya. Antar perusahaan. Yang ketiga adalah ini income sama income dan dividen ya. Eliminasi income, dividen mayor ya. Kemudian yang keempat itu kalau ini mayor, ini yang minor berarti. Kalau yang kelima urutannya adalah resiprokal. Aduh, nulisnya pakai mouse jadi kacau. Resiprokal investasi versus equity ya. Equity yang 6 adalah untuk amortisasi ekses kalau ada. Maaf tulisannya kacau pakai nih. Ekses. Kemudian yang ketujuh adalah resiprokal lainnya. Nah, urutan ini tolong diperhatikan dalam membahas kasus ya. Resiprokal lain. Ini urutannya untuk metode ekuitas. Jadi dengan membuktikan ini bahwa ternyata P sudah mencatat dengan benar. Laba dari S-nya pun catatnya 15 juga sudah benar ya. Kita lihat di sini laba dari S-nya juga 15 sudah betul dan ada OCI 6 juga sudah betul. Oke. Nah, sekarang buatlah eliminasinya, entry-nya, eliminasi. Kita sudah paham sudah tentang OCI di sini, itu adalah metode cost atau fair value. Nah, bagaimana membuat eliminasinya? Ini saya masuk ke ini saja, Excel yang saya buat. Ini dia, jurnal kertas kerja konsolidasi. Tadi kelompok 4, kelompok 4 ya. Sudah betul, 1596, kemudian NCR-nya 1064 juga sudah betul. Nah, yang masih belum betul di sini. Jadi untuk OCI 6.000 dan investasi 6.000 ini adalah untuk mengeliminasi kepemilikan yang 60%. Karena kan untung dari anak itu kan nggak boleh ya, itu resiprokal. Nah, selanjutnya untung yang miliknya minoritas harus dimunculkan. Modal sahamnya nggak kelihatan ini. Nah, untung yang minoritas harus dimunculkan ya, dikeluarkan nilainya. Sehingga ada, kalau ini 60%, makanya di sini ada yang minoritas yaitu 40%. Ini harus 100%. Oke. Dengan demikian, ketika kita menghapus resiprokal investasi dan ekuitas, itu kembali ke investasinya ke 96. Seperti perhitungan tadi, ya, bukan 102. Oke. Dimana di sini modal sahamnya 100, saldo labanya adalah 60. Ingat, ini adalah 1 Januari 2019. Sementara transaksi OCI itu terjadi di 1 Januari 2019, tetapi kenaikan nilai ekuitas investasinya itu baru dicatatnya 31 Desember 2019. Sehingga itu bukan merupakan saldo awal di ekuitas anak ya. Nah, ini dia untuk eliminasinya. Kertas kerjanya, kertas kerjanya dari laporan laba rugi dan saldo laba ada neraca. Nah, ini yang baru. Jadi saya sengaja membuat soalnya bervariasi supaya pengetahuannya banyak ya. Nah, di sini ada laporan OCI, ada tambahan laporan OCI ya. Dimana laporan OCI ini untuk mengakomodir
jurnal tadi C sama D, jurnal yang saya kasih kuning ini. Nah, kita lihat secara konsolidasi dan induk, ini ya P itu laba pengendali P harus sama dengan laba konsolidasi. REP sama dengan RE konsolidasi. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan saja angka-angkanya karena tidak ada koreksi. Nah, cuman yang lain adalah ini ya, laporan OCI. Laporan OCI tadi di Indo ada 6, di ANA ada 10 ya. Nah, kemudian ini dieliminasi ya oleh transaksi yang kita catat di C sama D. Nah, hasilnya adalah 6.000. Nah, 6.000 ini saya kasih kuning-kuning, itu dipindah ke sini angkanya. Ini dia, dipindah kemari. Sehingga sekarang di ekuitas konsolidasian itu di samping ada modal saham, saldo laba NCI, juga ada OCI, yaitu akumulasi OCI sebesar 6.000. Oke. Saya kira yang lain, oh ya, untuk yang lainnya, ini tolong saudara kerjakan sendiri laporan keuangannya, mulai dari neraca, laba rugi, perubahan saldo laba, dan laporan OCI. Tolong dibuka PSAK ya, karena sekarang saudara sudah advance, sudah mahir, berarti sudah mulai menganggap PSAK sebagai buku penting yang harus saudara kuasai kalau saudara menjadi sarjana akuntansi. Dan PSAK, ingat, itu ada banyak, ada PSAK syariah, jangan lupa, PSAK IFRS, ada juga PSAK etap, MKM, apalagi ya? Etap, MKM, syariah, IFRS, nah itu dia. Saudara harus kuasai itu. Ya, apalagi sudah advance ya. Seperti itu penjelasan saya untuk koreksi yang diperlukan untuk jawaban di kelas ini. Kelas apa nih ya? B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.